Aceh dilanda konflik sejak paruh akhir 1970-an. Konflik bermula dari kemuakan sebagian rakyat Aceh atas cara Jakarta mengelola Aceh. Meski kaya akan sumber gas alam cair, Jakarta hanya memberi porsi kecil keuntungannya untuk Aceh. Orang Aceh juga tidak suka atas perampasan tanah rakyat dan kehadiran gerombolan preman yang dipelihara ABRI di sana. Kemuakan itu lalu memuncak jadi konflik menaun. Pemberontakan pertama yang diinisiasi oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pimpinan Hasan Tiro berlangsung selama 1977 hingga 1982. Sempat mengalami masa jeda. Pemberontakan GAM muncul kembali pada tahun 1988. Jakarta lantas menghadapinya dengan pendekatan militeristik. Teror dan intimidasi oleh ABRI terjadi di mana-mana. Sementara GAM juga tak kendur menyerang pos-pos ABRI. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Pada pertengahan 1990, karena memuncaknya pemberontakan, Jakarta mengirim pasukan kostra ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu hingga tahun 1998, Aceh dianggap sebagai daerah operasi militer atau DOM. Dan di situ diberlakukan hukum darurat perang. Setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998, ABRI mulai melunak meski tingkat kekerasan di Aceh tak menurun. Kalangan mahasiswa yang peduli pada persoalan Aceh pun lebih berani menuntut pengusutan pelanggar HAM di Aceh. Masalah Aceh tetap terpinggirkan hingga tahun berganti. Hingga menyeruaklah wacana referendum Aceh pada awal tahun 1999. Wacana ini tak muncul lewat GAM, melainkan dalam Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang dihelat pada 31 Januari hingga 4 Februari 1999. Lalu, untuk mengawal ide referendum itu, terbentuklah Sentral Informasi Referendum Aceh atau disingkat dengan SIRA. SIRA dimotori oleh para mahasiswa Aceh. Ketua presidiumnya adalah Muhammad Nazar. Kala itu ia baru lulus dari IAIN Araniri dan menjadi pengajar di sana. Tugas utama SIRA adalah mengkampanyekan terlaksananya referendum di Aceh dengan opsi merdeka atau tetap ikut Indonesia. Sepanjang tahun 1999, SIRA mengadakan serangkaian mobilisasi massa untuk mendukung referendum. Perlahan namun pasti, usaha SIRA memperoleh dukungan tokoh-tokoh elit di Aceh. Tak kurang dari deklarator GAM Hasan Tiro dan panglimanya Abdullah Syafi'i ikut mendukung referendum sebagai solusi terbaik dibanding mengangkat senjata. Meski begitu, aktivis SIRA menegaskan keberjarakannya dengan GAM. Muhammad Nazar pun menyatakan bahwa SIRA tidak memiliki kaitan organisasi dengan GAM. Indonesia menginginkan Aceh tetap menjadi bagian wilayahnya. GAM ingin Aceh merdeka. Bagi kami, yang penting adalah keinginan itu ditransformasikan secara beradab, tanpa harus ada kekerasan, kata Muhammad Nazar sebagaimana dikutip di Kompas pada 16 Februari tahun 2003. Tak hanya menggema di Aceh, wacana referendum juga menarik minat kalangan elit politik di Jakarta. Kebetulan munculnya tuntutan ini bertepatan dengan masa kampanye pemilu tahun 1999. Dengan segera ia jadi alat merebut hati rakyat Aceh. Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan P3 akan memperjuangkan agar pelanggaran HAM di Aceh diusut. P3 juga akan memperjuangkan referendum sesuai tuntutan masyarakat setempat. Wacana referendum pun direspon positif oleh Abdul Rahman Wahid. Masalah Aceh adalah salah satu fokus yang hendak diselesaikan pemerintahannya. Gus Dur
berharap setidaknya hal itu bisa menurunkan intensitas konflik di Aceh dan mengusahakan perundingan. Kampanye referendum Aceh kian membesar memasuki November tahun 1999. Usaha-usaha Sira ternyata mampu menarik rakyat Aceh untuk memilih penyelesaian konflik dengan jalan damai. Sejumlah pawai referendum berhasil digelar di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jempa, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Pidi. Puncaknya terjadi pada 8 November 1999, kala jutaan rakyat Aceh menyemut di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dalam apa yang disebut sebagai Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum yang disingkat dengan SUMPR, tampaknya sebagai sindiran kepada lembaga yang saat itu dipimpin Amin Rais. Masa aksi lebih lantang menuntut referendum bagi Aceh. Menanggapi aksi rakyat Aceh itu, Gus Dur kembali menunjukkan komitmennya terhadap referendum. Pada 16 November 1999, di tengah lawatannya ke Jepang, Gus Dur menjanjikan akan mempersiapkan referendum itu dalam 7 bulan. 1 bulan diperkirakan untuk memutuskan sikap resmi pemerintah dan 6 bulan untuk mengadakan perundingan. Tulis Harian Kompas, 17 November 1999. Namun perlu dicatat, meski Gus Dur menyatakan dukungan, ia punya pemahaman sendiri atas referendum yang berbeda dari yang dikehendaki orang Aceh. Hal itu terungkap kemudian dalam biografi tentang Presiden Gus Dur yang ditulis oleh Greg Burton. Secara pribadi, Gus Dur menjelaskan bahwa apa yang ada dalam benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan, melainkan mengenai bentuk-bentuk otonomi. Tulis Burton dalam biografi Gus Dur tahun 2007 halaman 385. Mendapat angin segar, kampanye referendum pun sampai juga ke Jakarta. Pada 25 November, sekira 3.000 massa dari Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh berunjuk rasa di gedung MPR DPR. Massa yang merupakan perantauan Aceh di Jawa ini menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum di Aceh. Namun gerakan yang membesar itu ternyata tak bertahan lama. Pada 9 Desember, DPR secara resmi menyatakan tak akan merekomendasikan referendum kepada pemerintah. Itu artinya, jika Gus Dur berkukuh menyelenggarakan referendum, DPR tak akan memberikan dukungan. Tuntutan referendum muncul karena ketidakadilan. Kalau soalnya adalah ketidakadilan, tidak benar bila kita memberikan opsi kemerdekaan, kata Wakil Ketua DPR Sutarjo Surgoritno yang dikutip Kompas pada 10 Desember 1999. Keputusan DPR itu tentu saja memberatkan langkah Gus Dur dan mematahkan optimisme para pendukung referendum. Pada akhirnya Gus Dur terpaksa menganulir sendiri dukungannya atas referendum karena kekuatan politik di Senayan tak menyokongnya. Sejak saat itu kampanye referendum melemah dan akhirnya pupus di tengah jalan. Aktivis Sira seperti Muhammad Nazar pun kemudian dijebloskan ke penjara atas tuduhan mobilisasi massa untuk makar. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.